dari dua materi sebelumnya. Karena yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Erickson itu tentang soal tata gereja dan peraturan khusus, dan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Agusi adalah tentang soal sejarah gereja. Nah, itu adalah dua pokok yang kita bisa lihat, bisa cari, ya. Dua hal yang kita bisa coba pelajari. Dan yang saya mau bicarakan adalah di sini hal-hal yang terkandung baik dari tata gereja maupun dari sejarah gereja. Ada dua atau tiga catatan yang saya coba catat tadi yang sudah disampaikan oleh materi sebelumnya, yaitu khususnya untuk soal tata gereja. Kita punya soal bicara tentang soal kepemimpinan, itu bukan kepemimpinan one man show, ya, bukan kepemimpinan satu orang, tetapi kepemimpinan bersama. Dan namanya juga bersama, itu berarti terjadi perbedaan antara setiap orang yang memimpin untuk menghasilkan keputusan itu tidak berasal dari satu orang, tetapi dari semua pandangan yang disatukan untuk menghasilkan satu keputusan. Proses untuk menghasilkan satu keputusan itulah yang sekarang ini kita mau bicara. Sejarah gereja. Sejarah gereja bicara juga tentang soal bagaimana para sendi menyampaikan pekabaran Injil. Ada tadi yang disampaikan tentang soal mendirikan sekolah. Ibu-ibu diajar bagaimana melahirkan membantu kelahiran anak, gitu kan? Bagaimana mengajar membaca, bagaimana memberikan pelayanan sosial. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini bukan bentuknya, tetapi apa yang mendasari semua tindakan itu dilakukan. Dan inilah yang kita kemudian sebut pastoral. Ya, apa yang saudara pikirkan tentang pastoral? Ada? Kita jalan-jalan dulu ya. Kalau pengakuan yang sudah lama, pasti langsung punya jawaban. Saya 3 orang tadi, termasuk semua ya. Termasuk dia, mana ada termasuk dia di sini? Belum ada? Itu cantik sekali. Menurut ibu pastoral itu apa? Terima kasih. Menurut saya sebelum datang dari sini ya, nanti kalau sudah mendapat saya itu sebelumnya ya. Kalau menurut saya pastoral itu adalah bentuk pendampingan. Pendampingan memberikan berarti orang-orang yang misalkan anak kayak berbeda itu pastoral itu misalkan kalau dia melakukan kesalahan, kita berikan dia pendampingan untuk mengatakan dia bahwa dia tidak dimaksudkan itu adalah sesuatu yang salah. Kalau menurut saya. Pemuda laki-laki. Anda tanya pemuda, saya pakai ini tidak ada di dalam persiapan saya, tapi karena ini hujan, maka ini sudah datang mengantuk, saya pakai teknologi ini. Ya? Yang ganteng. Menurut saudara pastoral itu apa? Ya, kalau menurut saya kan pastoral itu pengembalaan atau pendampingan iman untuk membawa orang mempercayai Kristus dan juga mengimani Kristus dan iman. Oke, baik. Terima kasih. Tidak Pastoral itu pendampingan. Boleh orang maju, bawa kursi masing-masing. Silakan. Mari satu berfungsi. Silakan kursi. Kita mau coba lihat apakah ini termasuk pastoral. Ya. Tadi Bu mengatakan kalau anaknya nakal harus diarahkan penguatan untuk tidak melakukan hal itu lagi. Anggaplah ini anak ibu ya. Silakan saling menghadap sedikit. Anak ibu ini ada dapat surat dari sekolah karena
pakaian sekolah, sampai di sekolah, tidak masuk sekolah. Dan ini panggilan yang ketiga. Kalau panggilan ketiga itu berarti ya sudah ciri-ciri untuk apa ini Pak Kadus Utama? Untuk keluar Pak ya? Dikeluarkan dari Iya, sekolah. untuk dikeluarkan dari sekolah itu programnya. Bagaimana cara ibu untuk membuat dia ini bisa bertobat? Ini nakal ya, dia nakal. Terima kasih Saudara Ade. Ini surat panggilan yang ketiga yang diberikan oleh sekolah kepada orang tua. Jujur, kami selaku orang tua, kami tidak marah, tapi lebih kepada kecewa. Karena selama ini orang tua selalu mengajarkan, mengajar untuk apa ya? Ada yang berlaku apa yang jujur. Maksudnya kenapa orang tua mengatakan bahwa ada tidak jujur? Karena awalnya kan pergi sekolah. Setahu kami orang tua itu tahu bahwa ada di sekolah. Tapi ternyata ada yang tidak sampai di sekolah. Berarti ada yang tidak jujur sama orang tua. Jadi kami kecewa. Jadi sekarang selaku orang tua, kami mau tanya, ada yang sebenarnya maunya apa? Ya, saya mau diperhatikan Bu. Mau diperhatikan. Iya. Menurut Ade, selama ini apakah orang tua tidak memperhatikan Ade? Dalam Tidak. segi apa? Perhatian itu dalam segi apa? Yang menurut Ade bahwa itu sebuah perhatian. Saya ingin seperti teman-teman Bu, diperhatikan sama orang tuanya, dikasih hadiah, dia jalan-jalan. Oke. Nadia, kalau menurut Ade seperti itu, kami selaku orang tua bisa minta maaf untuk saat ini orang tua belum bisa memberikan apa yang ada diinginkan. Tapi ini bukan berarti orang tua tidak bisa memberi. Mungkin di kesempatan berikutnya kalau Tuhan izinkan ada berkat yang lebih, orang tua pasti bisa memberikan apa yang menjadi keinginan Ade. Ini juga bukan kebutuhan. Kebutuhan tidak ya, maksudnya kebutuhan yang memang harus, tapi ini adalah kebutuhan yang ya bisa diberikan dan bisa juga tidak. Berarti apa ya, bisa diberikan dengan waktu. Jadi Ya, siap. Baik, kita beri aplaus dulu untuk kedua pemeran kita pada sore hari ini. Terima kasih Ibu, terima kasih pemuda kita. Ya, Bapak Ibu, pendampingan banyak banyak hal. Mari melihat hal-hal penting di dalamnya. Yang pertama apa yang dilakukan oleh Ibu tadi? Pertama dia bertanya. Oke. Kemudian yang kedua apa yang dilakukan oleh Ibu tadi? Apakah langsung mengatakan kamu ini sudah tahu yang ketiga? Kiranya ini pelanggaran berat. Apakah langsung mengatakan bahwa hal itu adalah sebuah hal yang tidak bisa diubah karena itu sebuah pelanggaran berat? Yang dilakukan oleh Ibu tadi adalah menjalin komunikasi di awal, sehingga sang anak mau untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya menjadi harapannya. Ya, entah apa yang selanjutnya terjadi. Tetapi yang pasti, pastoral ini bukan soal ibu ini, bukan soal anak ini. Tetapi pastoral adalah hubungan yang terjadi dalam percakapan tadi. Bisa ya? Dipahami ya? Oke, itu dulu pertama. Baik, apa itu pastoral? Dalam kota gereja, pastoral adalah salah satu bentuk dari kesaksian. Baik itu saudara, peraturan khusus, kabaran Injil, sebentar ada kabaran Injil, dia sadari sekian cara
bersaksi kepada dunia. Tetapi sebenarnya pastoral melingkupi seluruh jemaat. Pastoral melingkupi seluruh kehidupan kita. Ya, kita bicara tentang soal peribadatan. Di sini juga kita bicara pastoral Bapak Ibu. Kalau ada yang tadi misalnya di sesi pertama, ada majelis yang melayani tapi tidak pakai baju yang cukup layak, apakah tiba-tiba saat itu dari meja kita berdiri, baju tidak pas, silakan turun? Bisa? Bisa. Tetapi itu tidak akan membawa pertolongan. Di samping kita pergi secara pribadi berbicara dengan dia supaya dia mengalami perubahan. Itu pastoral. Tata gereja, cara untuk memimpin itu tidak tepat berdasarkan peraturan. Keputusan yang dibuat tidak tepat berdasarkan tata gereja. Apakah kita kemudian tadi di sesi pertama ada yang mengatakan berdiri dari tempat kita, mengangkat kursi, memukul meja? Apakah itu cara yang tepat? Bisa kita lakukan? Bisa. Tapi belum tentu orang yang menerimanya bisa langsung memenuhi maksud dan tujuan. Sehingga kita harus mencari cara yang tepat secara pastoral. Gitu kan? Jadi pastoral itu melingkupi seluruh kehidupan berjemaat. Jadi bukan hanya satu sisi saja. Para segi juga para pastoral. Bagaimana supaya ini diterima? Mereka mengajar, mereka mendidik, mereka melawan yang tidak tahu menjadi tahu. Itu pastoral, ya. Jadi itu yang kita akan bicarakan sekarang dalam jangka waktu yang singkat, tetapi penerapannya melingkupi penerapannya secara holistik. Kemudian untuk dapat memahami tentang pastoral, kita bisa mulai dari hal sederhana 5W 1 A. Apa ini? Apa itu pastoral? What? Ya, when, why, where, dan how. Bagaimana? Apa yang dimaksud pastoral? Siapa pelaku pastoral? Dan atau siapa tujuan pastoral dilakukan? Lanjut di mana? Where pastoral diterapkan? Kemudian kapan? Where pastoral dipakai? Selanjutnya why? Mengapa pastoral melingkupi seluruh bidang pelayanan gereja? Dan yang terakhir, how? Bagaimana pastoral diterapkan? Oke, kita mulai yang pertama. Apa itu pastoral? Secara etimologis, pastoral itu berasal dari bahasa Latin yang berarti pastor. Pastor itu artinya gembala, ya, gembala. Secara singkat dalam Perjanjian Lama yang membuat kata pastor itu terdapat dalam Mazmur pasal 23. Silakan buka Mazmur pasal 23. Tuhan adalah banyak kekurangan, Ia memberikan aku padanya ya di padang rumput hijau. Enak ya? Ia memberikan aku. Itu bisa aku tadi. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. tidak ada yang menuntun ke jalan yang bobrok. Itu gembala. Sekalipun aku berada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Kurang. Sebab Engkau fungsi menjaga, membimbing, dan mengcover itu ada pada fungsi gembala. Lanjut dari Mazmur 23. Gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Dia akan selalu membimbing. Jadi makna sebagai seorang gembala itu bukan ada pada siapa-siapa, tetapi pada Allah. Jadi siapa yang menjadi gembala yang sejati itu tertuju kepada Allah. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, peran sebagai gembala itu hadir pada diri Yesus. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi
domba-dombanya. Mereka mengenal suaraku. Ya kan? Domba-domba akan mengenal suara gembalanya. Sekalipun mereka belum melihat bahwa gembalanya itu datang, tetapi dengan mendengar langkah kakinya, dengan mencium baunya, ya, mereka tahu bahwa itu gembalanya. Siapa dia? Yaitu disitulah Yesus bilang, "Akulah gembala yang baik." Dia memproklamirkan bahwa dialah gembala yang baik, dan oleh perjanjian lama menyebut meletakkan kata gembala itu, kata pastor itu pada sosok Allah. Sehingga Bapak Ibu, apa itu pastoral? Pastoral itu seperti seorang gembala yang baik yang menuntun domba-dombanya ke padang rumput, ke air yang tenang, yang sekalipun kondisinya bahaya tetapi dia siap untuk melindungi, yang sekalipun kondisinya krusial dia akan tetap berdiri sebagai orang yang tidak akan pernah lari dari tawanan ternaknya. Itu gembala, itu Allah, gitu ya, itu Allah. Bahkan dia memberikan nyawanya ketika domba-dombanya harus berada di ujung maut atau harus berada di depan penghukuman. Dia memberi dirinya menggantikan domba-dombanya. Dan itu tidak dilakukan oleh manusia, dan perang itu dilakukan oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Nah, gembala dalam hal ini adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dalam perjanjian baru kemudian itu Yesus yang melakukan perang itu. Dan dia yang pastor yang sejati, gembala yang sejati, ya, pemimpin yang sejati, pengayom yang sejati. Boleh kita sebut banyak hal. Gembala yang memperhatikan, menjaga, melindungi, menuntun, ya, tidak membiarkan jatuh ke dalam lubang, bahkan kalau ada yang jatuh dia pergi selamatkan. Itu gembala. Nah, sekarang kita belum bicara siapa gembala di antara kita, belum. Kita baru bicara tentang siapa pastor yang sejati, yaitu Allah Yesus. Oke. Nah, masa kini gembala itu dibilang, oh, gembala itu pendeta. Kenapa? Pastor, ya, masa kini. Sehingga tugas-tugas sebagai seorang gembala yang menjaga, melindungi, merawat, ya, mendampingi, memberi penguatan, tugas ini tadi ini katanya digantikan oleh pendeta. Sehingga pendeta semua tugas kegembalaan diletakkan di pundaknya. Itu realitasnya. Tapi kita mau kembali ke makna gembala itu sendiri, ya. Dan kita baru bicara sekali lagi. Kalau saya tanya siapa gembala? Siapa? Tuhan Yesus. Siapa gembala? Allah sendiri. Siapa gembala? Saya? Para pendeta yang ada di atas? Ya? Bukan? Siapa? Yesus, gembala sejati, pastor yang sejati. Oke, sebentar kita lihat itu siapa itu gembala yang apa. Nah, jadi Bapak Ibu lihat gembala karena sampai ke atas dulu. Karya kegembalaan adalah Allah sendiri, dan Allah itu menjadi model. Model itu berarti ada baju yang baru, selai baru. Model yang kalian pakai baju ini. Bukan orang yang lihat Bapak Ibu. Lihat bajunya. Kalian itu tren yang baru. Jadi kalau seseorang menjadi seorang gembala, dia harus melihat pada Yesus. Karena Allah, Yesus adalah model. Orang sekarang bilang role model. Ya, kemudian karya pastoral Allah dijalankan oleh orang-orang beriman sekarang. Jadi kita tidak harus menunggu Yesus itu turun lagi ke dunia untuk menjadi gembala bagi kita semua. Tetapi Allah telah menuntaskan pekerjaannya di dunia untuk kemudian melibatkan orang-orang dalam
Kalau gitu siapa? Siapa pelaku pastoral? Dan atau siapa tujuan pastoral? Kalau di dalam khotbah ini tadi siapa pelaku pastoral? Ibu. Siapa yang mendapat pelayanan pastoral? Anak. Betul ya? Jaga itu jawaban. Sudah ketahuan itu anaknya. Ya? Oke. Siapa pelaku pastoral? Kita mulai di dalam perjanjian lama. Perhatikan urutannya. Yesus di dalam memulai pelayanannya, ia memanggil 12 orang murid. Ada yang dari nelayan, ada yang dari pemungut cukai, gitu ya. Dan dari berbagai latar belakang kehidupan yang lain. Dia memanggil 12 orang murid itu, dan kita semua pasti menghafal nama 12 orang murid itu, sehingga orang-orang yang kasih nama anaknya 12 orang murid. Matius, Markus, Petrus, kan? Misalnya, Yesus saja ini kadang-kadang hujannya. Tapi itu adalah 12 orang murid yang ada di atas, ya. Ke-12 orang murid ini, perhatikan Bapak Ibu, selalu bersama-sama dengan apa yang mereka lakukan? Mendengar, menyaksikan, terlibat dalam pelawatan bagi orang-orang yang lemah. Walaupun ada 1-2 keadaan di mana Yesus hanya melibatkan 2 atau 3 orang untuk mengikuti Dia. Aku mau berdua kita menjadi semuanya. Makanya Dia ajak kamu muridnya 2, 3, 2 atau 3 nanti carikan kita. Bapak Ibu pernah kerjakan tadi mencatatnya. Tidak ajak semuanya Bapak Ibu. Karena dia mau mengajar tentang sesuatu. Ada pengajaran khusus. Dan kalau misalnya ia mengajar orang banyak, pada saat itu Yesus sementara mempersiapkan 12 orang rasul untuk melanjutkan karya pastoralnya di dunia. Gitu ya. Jadi murid-murid itu apa? Melihat, mendengar, merasakan, dan turut terlibat melakukan tugas pelawatan bagi orang-orang yang lemah. Jadi pada saat itu saya mau bilang begini, Yesus tidak hanya mengajar, tapi Dia sementara mempersiapkan para murid untuk tugas pelayanan pastoral bagi banyak orang. Karena tidak selamanya Dia ada di dunia. Mereka dipersiapkan untuk sebuah amanat agung. Amanat agung, Matius 24 ayat 20 bagian yang terakhir. Dan ajarlah mereka melakukan apa? Segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Mari melihat Bapak Ibu, Allah dalam perjanjian lama, kemudian hadir dalam rupa manusia di dalam dunia ini, mempersiapkan 12 orang murid itu, dan 12 orang murid itu harus mengajarkan hal yang sama kepada siapa? Kepada semua orang. Lihat prosesnya ya. Allah, Yesus, 12 orang murid, 12 orang murid ini untuk semua orang. Oke. Jadi, siapa pelaku pastoral? Pelaku pastoral adalah Yesus kepada murid-muridnya. Dia menjalankan fungsi apa? Fungsi mendidik, menghasilkan seorang gembala yang mengembalakan juga. Kemudian Yesus kepada orang banyak. Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang melakukan mujizat, ya. Yesus yang membangkitkan orang mati, Yesus yang mengampuni, gitu kan? Itu karya pelayanan pastoral Allah melalui Yesus. Oke. Jadi ini para murid yang menggerakkan kuasa roh untuk memberi kelegaan, menolong yang memberi kebebasan, dapat keselamatan melalui kematian dan kebangkitan, melakukan mujizat dan seterusnya. Nah, itu 12 orang murid Yesus. Dan ada 1 orang yang dipilih secara khusus untuk memberitakan Injil juga secara berapi-api, dan dia bekerja
penatua. Dan orang inilah yang bekerja bersama dengan para penatua, yaitu Saulus. Dulu namanya Saulus, sekarang namanya Paulus. Ada Paulus sekarang di calon penatuanya kan? Tidak ada ya? Oke, tapi jadilah Paulus sekarang. Oke, ini singkat saja. Ini orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan Paulus dan rasul-rasul yang lain. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa dari satu orang menghasilkan 12 menghasilkan lebih banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan. Dan secara khusus di sana pasal 14, ya, di sana pasal 14, disitulah kemudian para rasul Paulus dan Barnabas memanggil dan mengutus para penatua-penatua di masing-masing jemaat untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan dan pengutamakan. Jadi ini adalah sebuah kerja bersama, ya. Kerja bersama ini Bapak Ibu. Sehingga kita tidak perlu tunggu 12 orang rasul harus ada di sini. Kita juga tidak perlu mengharap Yesus harus ready secara fisik untuk bawa jemaatnya. Yesus, para rasul, Paulus, dan teman-temannya para penatua-penatua di zaman Perjanjian Baru punya banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan dan mereka melakukan tugas-tugas kegembalaan. Di mana modelnya? Modelnya siapa? Modelnya adalah role modelnya tadi Yesus. Ya, oke. Bukan ketua klasis atau bukan pendeta jemaat. Ketua klasis, pendeta jemaat dan pendeta yang lain, role modelnya itu Yesus. Jadi kalau mau melayani Bapak Ibu penatua diakan, jangan lihat orangnya, lihat siapa yang ada di balik pelayan itu. Dan orangnya pasti, figurnya pasti Yesus, ya. Sehingga jangan karena kita melakukan satu kesalahan itu dianggap sebagai kesalahan 100%. Karena memang kami para pendeta ini bukan manusia super. Pasti ada titik lemah, demikian pun juga calon rekan-rekan sepelayanan kami pasti ada sisi lemah. Tapi secara bersama kita menjadikan Kristus sebagai model yang harus diteladani dalam soal mengetahui. Oke, jadi dalam hari ini Bapak Ibu pelaku pastoral adalah para rasul untuk jemaat pengikut Kristus. Tetapi lanjut, pelaku pastoral tidak hanya lagi para rasul, tetapi orang-orang percaya yang telah menerima pengajaran para rasul, bertumbuh di dalamnya, hidup di dalam sikap perkataan dan perbuatan, dan menjadikan itu sebagai realitas hidup dan pelayanannya. Itulah pastoral. Nah, sehingga ini pastoral itu bukan hanya selesai duduk di meja tadi, Bapak Ibu, dan diskusi. Pastoral itu sifatnya kontinu, berkelanjutan, ya. Tidak hanya dilakukan oleh seorang pendeta, tetapi harus melibatkan orang-orang lain yang memiliki potensi dan talentanya masing-masing. Siapa itu? Bapak Ibu Saudara, sebagai calon penatua pelayanan. Tadi saya berbincang dengan Pak Pendeta dan saya juga sebelumnya sudah berbincang dengan Pak rekan-rekan pendeta. Mengapa pendeta terkadang terkurung dan sangat terbatas untuk dapat melakukan tugas pelawatan, perkunjungan? Karena pendeta hanya ditempatkan sebagai orang yang hanya berfungsi memimpin ibadah. Sehingga peran dan tugas perkunjungan atau peran dan tugas pemberitaan Injil itu semuanya ditimpahkan kepada pendeta. Saya mau tanya, apakah semuanya itu bisa dilakukan? Rasul Paulus tidak bekerja sendiri. 12 orang murid Yesus juga tidak bekerja sendiri. Mereka membutuhkan orang-orang lain terlibat
kategoriannya. Sehingga tugas pelawatan dan perkunjungan itu tidak selamanya harus dilakukan pendeta, Bapak Ibu. Tugas pemberitaan firman itu tidak selamanya harus pendeta. Bapak Ibu dipilih nantinya atas perkenan Tuhan untuk juga menjalankan tugas yang sama, yaitu menggembalakan sidang jemaat Allah. Jadi pembekalan hari ini adalah mengembangkan nilai confidence. Apa itu confidence? Salah satu jenis makanan. Confidence itu kepercayaan diri, Bapak Ibu Saudara, untuk dipilih selaku pelayan firman. Pembekalan hari ini kembali menegaskan bahwa pendeta tidak bisa berjalan sendiri. Pendeta harus ditopang oleh rekan-rekan sepelayanannya, yaitu penatua dia. Sebaliknya, tugas pelawatan perkunjungan itu juga tidak hanya pendeta. Kalau pendeta tidak ada, gimana? Tunggu pendeta datang? Kalau pendeta diserang lalu, apakah harus menunggu mereka hadir? Tidak ada superjet dan tidak ada pesawat yang kita mau. Peran itu harus dilakukan oleh setiap kita, termasuk kalau pendeta juga ada. Apalagi Moriarama itu berapa rayon? 4. Rayon 1 ada yang sakit hari ini. Rayon 2 itu ada yang sakit. Rayon 3 ada yang sakit. Kita datang perkunjungan itu kan tidak hanya 15 menit, 20 menit kan? Ya, pasti ada juga ngobrol yang lain. Dalam satu hari melakukan perkunjungan anggota jemaat yang sakit 4 rayon. Sorenya mungkin ibadah, malamnya pengucapan syukur. Besoknya ini apa pendeta? Sakit. Saya tanya, jadi apa? Jadi capek. Tetap jadi manusia, tapi sudah ambil langkah dulu istirahat. Tapi kalau ada yang mau konseling, apakah pendeta bilang jangan dulu, saya masih sakit? Duduklah diam dan mendengarkan dengan baik. Jadi kalau ada yang sakit, Bapak Ibu, jangan juga kita bilang, Pak harus pendeta, Bu harus pendeta. Saya sebagai orang tua, saya datang untuk mendoakan dia. Saya sebagai diaken, saya datang untuk melayani, menghibur, menguatkan. Itu tugas kita bersama. Tugas siapa? Tugas siapa? Pendeta? Tugas siapa? Kita bersama. Pegang itu tugas kita semua. Ya? Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara terpilih, jangan bilang Bapak Pendeta bisa saja. Jangan salahkan kalau khotbah Bapak Ibu Pendeta nanti itu khotbah yang sangat sedikit sekali atau sangat panjang sekali. Kalau sedikit karena mungkin saja capek berbicara. Tapi kalau panjang nanti akan menerjemahkan bilang apa? Banyak sekali khotbahnya. Pendeta bilang supaya kau tahu juga, saya sudah persiapan lama-lama ini. Tapi itu intermezzo Bapak Ibu ya. Oke, lanjutnya saya singkat-singkat. Di mana pastoral diterapkan? Di mana? Gereja. Di mana saya tanya? Itu langkah. Oke. Pastoral itu di mana-mana saja Bapak Ibu. Mau di kebun juga boleh lah, ya? Itu arisan sana itu. Bisa. Itu. Ada pisang goreng, ada. Pendeta GKS itu Ini juga kalau apa? Tidak ada juga pastoral. Di sana juga ada ini. Pergi gereja dulu. Petani bilang kalau kita pergi di sawah semua masalah dilupakan. Jadi kalau ada teman bermasalah di sawah, duduk sama-sama dengan dia, beri penguatan supaya dia melupakan, tambah lagi dengan suasana kan? Oke, pastoral itu diterapkan di berbagai tempat ya Bapak Ibu. Nih, Filipi 4 ayat 8 hingga 9. Saya tidak berapa menit Pak? 3 menit lagi. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan seterusnya, lakukanlah semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi pastoral itu adalah bagaimana
aspek kehidupan kita. Dan bagaimana itu diterapkan? Nah, ini yang biasa Bapak Ibu lakukan ya. Mendengar, itu tadi seperti contoh pelayanan doa, yang sakit, konflik, pembina perhubungan, bagaimana kita memberi rasa aman dan nyaman, ya, menimbulkan kepercayaan. Bapak Ibu penatua lagi akhir, ada yang bilang begini, saya tidak pandai memberitakan firman, tapi saya pandai menghibur. Lakukan juga sih. Ada yang mengajar, ya, ada yang memimpin, kan itu. Membimbing seseorang menemukan solusi dan segera menyelesaikan masalah, mendamaikan, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa jabarkan lagi. Oke. Jadi ini akhir, ini ending. Mengapa pastoral meliputi seluruh pelayanan kita? Yang terutama adalah pelayanan pastoral harus dilakukan di gereja, supaya bagaimana setiap orang percaya harus kembali kepada Allah sebagai model kegembalaan. Setiap orang percaya harus kembali kepada Kristus sebagai sumber kehidupan dan sumber segala bentuk pelayanan yang kita lakukan. Jadi kalau kita kembali di awal sesi pembekalan kita, apa motivasi kita? Motivasi kita bisa beragam, tetapi motivasi itu harus berdiri di atas landasan Kristus sebagai model pelayanan kita. Oke, akhirnya seperti Pendeta Patrick, banyak sekali. Terima kasih, thank you, Grace Mama, Bapak Susma. Boleh baca sendiri Pak, Bapak Ibu, terima